Shalom dan selamat hari Minggu. Bapak, Ibu, saudara-saudara kekasih Tuhan, marilah kita tenangkan hati dan pikiran kita untuk beribadah menyembah Tuhan dalam ibadah hari Minggu ini. Namun sebelumnya itu, kita akan mendengarkan warta jemaat Minggu tanggal 24 Mei 2020 sebagai berikut. Ucapan selamat. Segenap majelis jemaat menyampaikan selamat beribadah pada hari ini dalam ibadah hari Minggu. Segenap majelis jemaat menyampaikan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berulang tahun dari tanggal 18 sampai dengan 24 Mei 2020. Semoga panjang umur dan Tuhan Yesus memberkati. Ibadah hari Minggu, hari raya gerejawi, kebaktian rutin rumah tangga dan OIG disampaikan bahwa selama keadaan belum memungkinkan, maka ibadah hari Minggu di gereja, kebaktian rumah tangga dan OIG belum dapat dilaksanakan sebagaimana biasanya. Karena itu, ibadah-ibadah jemaat untuk sementara dilaksanakan di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan dari majelis gereja. Ibadah hari raya Pentakosta disampaikan bahwa ibadah hari raya Pentakosta akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 pukul 9 di rumah masing-masing dengan mengikuti panduan dari majelis gereja. Karena itu, mohon perhatian dari segenap sidang jemaat. Demikianlah warta jemaat untuk hari ini. Atas perhatian segenap sidang jemaat diucapkan terima kasih. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat Tuhan, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita memuji Tuhan dengan kidung jemaat 15 ayat yang pertama dan ayat yang ketiga, berhimpun semua. Salam dari segala orang kudus, kasih karunia dari Tuhan menyertai saudara-saudara sekalian. Dan kami mengujimu. Silakan dulu. Jemaat Tuhan, kita akan bermazmur secara berbalasan yang terambil dari Mazmur 68 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10.
Allah bangkit, maka terseraklah musuh-musuhnya. Orang-orang yang membenci Dia melarikan diri dari hadapannya. Seperti asap hilang tertiup, seperti lilin meleleh di depan api. Demikianlah orang-orang fasik binasa di hadapan Allah. Tetapi orang-orang benar bersuka cita. Mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersuka cita. Bernyanyilah bagi Allah, mazmurkanlah namanya. Buatlah jalan bagi Dia yang berkendaraan melintasi awan-awan. Namanya ialah Tuhan, beria-rialah di hadapannya. Bapa bagi anak yatim dan pelindung bagi para janda. Itulah Allah di kediamannya yang kudus. Allah memberi tempat tinggal kepada orang-orang sebatang kara. Ia mengeluarkan orang-orang tahanan sehingga mereka bahagia. Tetapi pemberontak-pemberontak tinggal di tanah yang gundul. Ya Allah, ketika Engkau maju berperang di depan umat-Mu, Ketika Engkau melangkah di padang belantara, bergoncanglah bumi. bahkan langit mencurahkan hujan di hadapan Allah. Sinai bergoyang di hadapan Allah, Allah Israel. Hujan yang melimpah Engkau siramkan, ya Allah. Engkau memulihkan tanah milik-Mu, ya Esa. Amin. Kita merespon dengan nyanyian Mazmur 68 ayat yang pertama. Allah pun bangkit, lihatlah. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Amin. Kita merespon dengan nyanyian Kasih yang Abadi. Semua
Ya Bapa di sorga, kami mengaku kepadamu bahwa kami telah berdosa dalam pikiran, perkataan, perbuatan dan sikap hidup yang tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Jika Engkau ya Bapa mengingat-ingat kesalahan kami, Tuhan, siapakah yang dapat tahan? Ya Tuhan, padamu ada kasih dan pengampunan. Kasihanilah kami ya Bapa, menurut rahmat-Mu yang besar. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengarkanlah berita anugerah dari Tuhan. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan limpah kasih setia. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang yang takut akan Dia. Kita merespon dan kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 36, dihapuskan dosaku. Jemaat Tuhan, di bawah waktunya kita akan memberikan persembahan yang sudah kita siapkan masing-masing dan kita dibimbing oleh Nats. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sambil persembahan kita jalankan, kita memuji Tuhan dari PKJ 264, apalah arti hidup.
Terima kasih Tuhan atas segala kebaikan kasih dan rahmat Tuhan, pemeliharaan dan perlindungan Tuhan bagi kami, anak-anak-Mu jemaat Tuhan di tempat ini. Bahkan di saat ini Tuhan memperkenankan bagi kami untuk boleh memberikan persembahan yang tentu kami ambil dari berkat-berkat Tuhan juga. Tuhan berkati persembahan ini Tuhan, agar kami boleh pakai dalam menopang pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan di tempat ini. Yang ada bagi kami dan segala sumbernya Tuhan terus memberkati. Karuniakan kami hikmat Tuhan agar kami boleh menggunakannya dengan baik dan benar untuk menjalani hidup yang Tuhan masih karuniakan bagi kami. Terlebih kami boleh pakai untuk kemuliaan bagi nama Allah sendiri. Ini persembahan kami Tuhan, yang kami bawa melalui anak-Mu Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat 444 mengucap syukur. Ya Bapa kami di surga, kami menyembah dan memuliakan Engkau Tuhan dari tengah-tengah kehidupan kami. Sebab Engkaulah yang memelihara dan mengasihi kami. Bahkan hidup ini adalah anugerah-Mu. Jikalau hari ini adalah hari yang Engkau kuduskan, Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk menyembah dan memuliakan Engkau. Dan di dalamnya itu kami rindu untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Urapi kami dengan kuasa Roh Kudus, agar kami dimampukan untuk boleh membacanya, bahkan kami boleh merenungkan firman-Mu. Karena itu pakailah hamba-Mu Tuhan di dalam pemberitaan firman-Mu, agar hamba-Mu dapat berkata-kata menurut kehendak dan kuasa Allah. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Yesus terangkat ke surga. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah 2 orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem
dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus, Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria ibu Yesus dan dengan saudara-saudara Yesus. Demikian firman Tuhan. Pembacaan kita yang kedua terambil dari 1 Petrus pasal 4 ayatnya yang ke-12 hingga ayatnya yang ke-19. Firman Tuhan berbunyi demikian. Menderita sebagai Kristen. Saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Berbahagialah kamu jika kamu dinista karena nama Kristus, sebab roh kemuliaan yaitu roh Allah ada padamu. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita sebagai pembunuh atau pencuri atau penjahat atau pengacau. Tetapi jika ia menderita sebagai orang Kristen, maka janganlah ia malu, melainkan hendaklah ia memuliakan Allah dalam nama Kristus itu. Karena sekarang telah tiba saatnya penghakiman dimulai, dan pada rumah Allah sendiri yang harus pertama-tama dihakimi. Dan jika penghakiman itu dimulai pada kita, bagaimanakah kesudahannya dengan mereka yang tidak percaya pada Injil Allah? Dan jika orang benar hampir-hampir tidak diselamatkan, apakah yang akan terjadi dengan orang fasik dan orang berdosa? Karena itu, baiklah juga mereka yang harus menderita karena kehendak Allah, menyerahkan jiwanya dan selalu berbuat baik kepada Pencipta yang setia. Pujilah nama Tuhan. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita berdiri. Kita membaca Injil Yohanes pasal 17 pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Demikian firman Tuhan. Demikianlah kata Yesus. Lalu ia menengadah ke langit dan berkata, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu, supaya anakmu mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah engkau utus. Aku telah mempermuliakan engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang engkau berikan kepadaku untuk melakukannya. Oleh sebab itu, ya Bapa, permuliakanlah aku padamu sendiri dengan kemuliaan yang kumiliki di hadiratmu sebelum dunia ada. Aku telah menyatakan namamu kepada semua orang yang engkau berikan kepadaku dari dunia. Mereka itu milikmu, dan engkau telah memberikan mereka kepadaku, dan mereka telah menuruti firman-Mu. Sekarang mereka tahu bahwa semua yang engkau berikan kepadaku itu berasal daripadamu. Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku
telah kusampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Mereka tahu benar-benar bahwa aku datang daripadamu, dan mereka percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Aku berdoa untuk mereka, bukan untuk dunia aku berdoa, tetapi untuk mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab mereka adalah milikmu, dan segala milikku adalah milikmu, dan milikmu adalah milikku, dan aku telah dipermuliakan di dalam mereka, dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu, ya Bapa yang kudus, peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita. Amin. Kita sambung dengan pujian sabda Tuhan Allah. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kita bersyukur atas kasih dan anugerah Tuhan kita boleh alami dan nikmati dalam hidup ini. Dan tema kita dalam hari Minggu ini adalah bertekun dalam doa bersama. Bertekun dalam doa bersama. Saudara-saudara kekasih Tuhan, kata orang bijak, hidup ini sungguh indah dan berharga. Ya, hidup ini sungguh indah dan berharga. Dan karena itu saudara-saudara, jangan kita menyanyiakan hidup ini, tetapi mari kita menghargainya. Hidup ini lebih berharga dari semuanya. Namun saudara-saudara, tidak dapat disangkali bahwa ada orang yang lebih menghargai suatu materi daripada hidup. Ada orang yang lebih menghargai barang-barang yang berharga. Apakah itu mobil? Apakah itu pakaian? Apakah itu emas? Dan lain seterusnya saudara-saudara. Namun perlu kita memahami bahwa nilai manusia
tidak boleh ditentukan oleh merek ataupun harga-harga barang atau nilai-nilai dari sebuah barang. Nilai kemanusiaan kita justru ditentukan seberapa besar dan seberapa mampu kita menjadikan hidup ini bermakna bagi semua orang. Bahkan saudara-saudara, nilai hidup ini seberapa besar kita menjadikannya sebagai sebuah relasi ataupun hubungan dengan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, Yesus telah mengajarkan bagaimana membangun relasi dengan Tuhan. Ya, membangun relasi dengan Tuhan melalui doa. Doa saudara-saudara adalah napas kehidupan kita. Doa bagi kita saudara-saudara ialah bahwa sebuah relasi dengan Tuhan. Doa bagi kita saudara-saudara ialah bahwa anugerah dan menjadi hak istimewa bagi setiap orang yang percaya. Dan karena itu saudara-saudara, haruslah doa itu menjadi bagian dari kehidupan kita, atau boleh kita katakan doa adalah nafas hidup, dan karena itu menjadi kebutuhan pokok dalam kehidupan kita setiap hari. Namun saudara-saudara, banyak orang tidak mau berdoa, tidak mau berkomunikasi dengan Tuhan, tidak mau menyampaikan isi hatinya kepada Tuhan, tidak mau memohon kepada Tuhan. Bahkan ada orang saudara-saudara sepanjang hidupnya sulit untuk berdoa atau sulit untuk berkomunikasi dengan Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam bacaan kita Yohanes 17 ayat 1 sampai 11, Yesus berdoa. Ya, Yesus berdoa. Apa yang dilakukan oleh Yesus hendak mau menyatakan bagaimana berelasi, bagaimana membangun komunikasi, bagaimana berhubungan dengan Bapa di sorga, dengan Tuhan. Dan sekaligus saudara-saudara, doa Yesus adalah doa bagi setiap orang yang percaya. Jadi bukan hanya mengajarkan bagaimana berdoa, tetapi juga ialah supaya orang percaya tahu betapa pentingnya untuk berdoa dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dalam bacaan kita tadi, Yohanes 17 ayat 1 sampai 11, ada beberapa hal hendak mau dinyatakan dalam pokok doa itu. Yang pertama saudara-saudara ialah bahwa Yesus berdoa untuk dirinya sendiri. Artinya apa saudara-saudara? Yesus mau menampakkan bahwa betapa pentingnya membangun relasi secara pribadi dengan Tuhan. Dan ini yang menjadi pokok utama dalam kehidupan kita. Adakah kita selalu membangun relasi hubungan secara pribadi dengan Tuhan dalam hidup ini? Karena itu saudara-saudara, Yesus mengatakan dalam bacaan kita, Bapa, telah tiba saatnya, permuliakanlah anakmu supaya anakmu mempermuliakan engkau, sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup, demikian pula ia akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Sangat menarik saudara-saudara, bagaimana Yesus mencoba untuk membangun sebuah relasi komunikasi dengan Bapa.
Dan ini sesungguhnya hendak mau dinyatakan kepada murid-muridnya atau setiap orang yang percaya bagaimana membangun keintiman dengan Allah. Ini menjadi sangat penting. Siapa saudara-saudara dalam menjalani ataupun membangun kehidupan ini menjadi pokok utama ialah bahwa bagaimana secara pribadi kita membangun hubungan secara khusus dengan Allah. Bagaimana kita selalu memuliakan Allah, bagaimana kita bersyukur kepada Allah, bagaimana kita menikmati hidup anugerah Allah. Namun saudara-saudara, ada orang yang berdoa bagaikan dia masuk ke mall untuk berbelanja, minta ini, minta ini, minta ini, dan minta ini. Tetapi Yesus menampakkan bagaimana membangun sebuah relasi, hubungan komunikasi yang baik. Bapa, telah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Telah tiba saatnya ya Tuhan, permuliakanlah hamba-Mu ini. Bagi kita orang-orang percaya. Lalu kemudian saudara-saudara, Yesus mengatakan ya bersyukur bahwa Tuhan telah memberikan. Dan biarlah apa yang Tuhan telah berikan itu digunakan untuk kemuliaan bagi Tuhan. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dari ini Yesus mau mengajarkan bagaimana kita menjalani hidup ini dalam hubungan dengan Tuhan. Dan biarlah kehidupan yang dianugerahkan oleh Tuhan menjadi kemuliaan bagi Tuhan. Dan karena itu bagaimana memelihara hidup ini dengan baik, bagaimana memelihara keberimanan kita, bagaimana memelihara hubungan yang terus-menerus dengan Allah. Jangan pernah terputus dalam hidup ini. Ya, karena menjadi kebutuhan pokok, menjadi kebutuhan utama dalam kehidupan ini. Apalah artinya hidup ini, apalah artinya keberimanan kita tanpa kita berdoa, tanpa kita membangun hubungan dengan Tuhan, tanpa kita berelasi dengan Tuhan. Yang kedua saudara-saudara ialah bahwa Yesus berdoa buat murid-muridnya dan berdoa untuk semua orang percaya. Ya, betapa pentingnya saudara-saudara kalau murid-muridnya itu adalah orang dekat dengan dia. Boleh kita katakan bahwa ya kita andaikan dalam hidup kita, siapa orang yang terdekat dia di tengah-tengah kehidupan kita adalah keluarga. Dengan demikian saudara-saudara, Yesus mendoakan orang yang dekat. Demikian juga kita mendoakan orang yang dekat dengan kita. Orang yang dekat dengan kita adalah keluarga. Namun saudara-saudara, kenyataan dalam hidup ini banyak orang sulit untuk saling mendoakan atau mendoakan keluarganya, mendoakan suami, istri ataupun mendoakan anak-anaknya. Karena sulit mendoakannya, sulit pada penyerahan diri kepada Tuhan. Maka yang terjadi dalam hidup ini apa ya saudara-saudara? Hanya mengeluh. Sedikit-sedikit mengeluh. Sedikit-sedikit khawatir. Sedikit-sedikit putus asa. Padahal saudara-saudara, Yesus telah membuka sebuah keran untuk mau menyatakan, disinilah tempatnya, mari kita berdoa. Mari kita menyatakannya di hadapan Bapa, di hadapan Tuhan. Dan Tuhan pasti sanggup untuk melakukannya. Ya, kita berdoa untuk keluarga, orang-orang yang kita kasih, orang-orang yang kita cintai. Betapa indahnya saudara-saudara hidup di dalam doa bersama dengan keluarga, bersama dengan orang-orang yang dekat dengan kita. Dan dalam saling mendoakan saudara-saudara dalam keluarga kita, ya bagaimana membangun hubungan yang baik. Sehingga saudara-saudara bahwa komunikasi relasi dalam keluarga yang dibangun di dalam doa, ya pastilah Tuhan bekerja di dalamnya.
campur tangan dalam kehidupan kita, dan kehadiran Tuhan ataupun campur tangan Tuhan dalam kehidupan ini akan senantiasa membawa damai dan berkat. Yang ketiga, saudara-saudara, ialah bahwa Yesus mendoakan semua orang percaya. Mengapa ini penting? Yesus mendoakan. Bahkan Yesus mengatakan, inilah yang diberikan oleh Bapa kepadanya. Dan karena itu ia berdoa, peliharakanlah mereka Tuhan. Ya, betapa pentingnya semua orang percaya bersatu. Betapa pentingnya orang percaya saling mendukung. Sebab dengan bersatu ataupun saling mendukung, disitulah letaknya kita menyatakan kesaksian ataupun pemberitaan firman Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Banyak orang, saudara-saudara, justru sesama orang percaya saling mencela. Sesama orang percaya saling merusak. Padahal saudara-saudara, kita adalah saudara di dalam Kristus. Kita adalah satu adanya. Dan karena itu Yesus berdoa supaya kita menjadi satu, agar kita membuat suatu gerakan pemberitaan Injil, kesaksian bagi dunia ini, agar dunia ini percaya bahwa Yesus Kristus itulah Tuhan dan Juru Selamat. Tapi kalau semua orang percaya tidak bersatu, bagaimana mungkin bisa menyatakan sebuah kesaksian bagi dunia ini? Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengan itu dikatakan bahwa murid-muridnya, ya dalam Kisah Rasul tadi, murid-muridnya bersatu, berkumpul bersama dan berdoa, meneladani Yesus, memaknai pengajaran Yesus terhadap mereka untuk bagaimana bersekutu dan berdoa. Berdoa secara bersama. Suatu gerakan yang luar biasa ketika kita mau berdoa bersama. Agar apa, saudara-saudara? Kuasa Allah senantiasa nyata di tengah-tengah hidup ini. Yesus mengatakan ialah bahwa permuliakanlah Aku, maka semua orang percaya memuliakan Engkau. Dan itu adalah sasaran pemberitaan Injil. Sasaran anugerah Allah ialah bagi dunia ini. Dan Yesus telah memberi mandat kepada orang-orang percaya untuk melakukannya. Dan bagaimana bisa melakukannya? Yaitu ialah bahwa bagaimana bersatu di dalam doa. Sebab kekuatan kita, kekuatan orang percaya adalah doa. Saudara-saudara kekasih Tuhan, melalui firman Tuhan ini kita diajak untuk membudayakan doa. Atau mari kita, saudara-saudara, menjadikan doa itu sebagai nafas dari kehidupan kita. Dalam menghadapi situasi sekarang ini, saudara-saudara, sungguh luar biasa dan sangat menakutkan keadaan-keadaan sekarang. Berita hari ini, orang yang positif kena virus corona 973 orang. Angka yang luar biasa. Dan kalau kita merujuk dengan apa yang dikatakan oleh Badan Kesehatan Dunia WHO, sampai sekarang ini tidak ada vaksin ataupun obat dari virus itu. Apa artinya ini? Itu berarti, saudara-saudara, hari esok dan masa depan kita tidak tahu. Sementara musibah ini atau virus corona ini sungguh luar biasa dampaknya, memporak-porandakan kehidupan, kesehatan, ekonomi, bahkan kehidupan sosial kita. Karena itu, saudara-saudara, apa yang dikatakan oleh Jokowi, mari berdamai dengan corona.
Apa artinya itu, saudara-saudara? Artinya ialah bahwa mari kita berpikiran secara positif. Kita akui musibah corona ini sungguh dahsyat dan hebat. Dan kapan saja bisa mengena seseorang. Tetapi saudara-saudara, kekuatan kita, dan mari ini kita fungsikan dalam kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita percaya bahwa kuasa Tuhan akan selalu nyata dalam kehidupan orang percaya. Amin. Ya. Karena itu saudara-saudara, Tuhan memberikan kesempatan bagi kita untuk memaknai peristiwa-peristiwa ini, dan sekaligus melalui firman Tuhan ini mengajak kita memiliki kekuatan dalam ialah doa. Dan karena itu mari kita tak henti-hentinya berdoa. Kita tidak tahu hari esok bagaimana keadaan. Apalagi kalau terus-menerus melonjak terhadap orang-orang yang terpapar musibah itu atau virus itu. Dan orang sekarang, saudara-saudara, semakin tidak peduli terhadap keadaan. Ada orang yang sudah dipastikan bahwa dia terkena virus corona, tetapi justru pergi untuk ke tempat-tempat yang ramai. Kita tidak tahu, saudara-saudara. Sekali lagi ialah bahwa Yesus mengajarkan kita bahwa mari kita selalu berdoa. Artinya apa, saudara-saudara? Mari kita mengandalkan Tuhan dalam segala perkara, dalam segala situasi, dalam segala hal menghadapi musibah-musibah. Kekuatan kita dalam Tuhan. Karena itu ada kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita untuk menyembah, memuliakan, berdoa, memohon kepadanya. Agar kita diberikan kekuatan kesehatan. Setiap hari kita mau berdoa, Tuhan memberikan kesehatan. Atau setiap saat kita mau berdoa, Tuhan kiranya berikan aku kesehatan. Kiranya virus itu jangan mendekat terhadap kami, tetapi biarlah kuasa Roh Kudus menyelimuti kami, agar kami hidup damai dan tentram, kami terbebas dari musibah ini. Sekali lagi, saudara-saudara, mari kita budayakan doa. Artinya mari kita selalu dekat dengan Tuhan dalam hidup ini. Kita tidak tahu tentang hari esok, tapi dalam iman kita, keyakinan kita, hari esok, lusa dan seterusnya adalah harinya Tuhan. Dan Tuhan mau terus-menerus memelihara kita. Bahkan Yesus terus-menerus mendoakan kita agar kita hidup dalam rangkulan kasih Allah. Jalanilah hidup hari ini dan seterusnya, saudara-saudara. Jangan pernah lalai ataupun melupakan Tuhan. Tuhan pasti menjaga dan melindungi, memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Mari saudara-saudara kita bersaat teduh. Mari kita budayakan doa dalam hidup kita. Kita bersama dengan segenap umat percaya di segala waktu dan tempat. Kekuatan kita adalah doa. Melalui doa-doa kita, kiranya Tuhan tergerak untuk terus-menerus memberikan kekuatan, kesehatan bagi kita. Bahkan terus-menerus memberikan kehidupan yang baik. Dalam doa kita bersama-sama kita memohon, musibah-musibah ini kiranya boleh berlalu. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah, Bapa kami di surga, Bapa yang kami sembah dan muliakan di dalam Yesus Kristus. Kami bersyukur ya Tuhan atas pemeliharaan dan kasih-Mu bagi kami. Boleh menjalani hari-hari hidup ini. Sekalipun kami diperhadapkan dengan tantangan masalah dan persoalan-persoalan kehidupan. Secara khusus musibah corona ini.
Tetapi di dalam Tuhan kami tetap kuat dan sehat. Dan kami percaya Tuhan terus-menerus membimbing kami, memberikan kekuatan, kesehatan bagi kami untuk boleh mengarungi perjalanan hidup. Setiap tantangan dan masalah akan terselesaikan di dalam kuasa dan kasih Kristus. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kiranya firman-Mu terus-menerus kami hayati dalam hidup ini, agar kami terus-menerus mendekatkan diri kepada Tuhan melalui doa-doa kami, melalui komunikasi relasi dengan Tuhan dalam kehidupan ini. Pimpin dan sertai kami sebagai jemaat-Mu Tuhan. Ini kami semua datang menengadah di hadapan-Mu. Masing-masing kami di rumah, bersama dengan keluarga, bersama dengan suami, istri, anak-anak, dan setiap orang yang hadir dalam keluarga kami. Lihatlah kami Tuhan. Tuhan tahu segala pergumulan dan masalah kehidupan kami. Bahkan dengan musibah corona ini kami ada di rumah. Banyak pergumulan-pergumulan kami. Karena itu kami senantiasa memohon kepada-Mu Tuhan. Jangan Engkau tinggalkan kami. Bahkan pulihkanlah jiwa kami, hati kami. Buatlah kami untuk selalu menikmati hidup karunia Tuhan. Bahkan Tuhan mengaruniakan berkat-Mu dalam kehidupan setiap hari. Karena itu berkati kami sebagai ayah, ibu dalam keluarga. Berkati anak-anak kami Tuhan. Kiranya Engkau membimbing mereka menuju pada masa depan. Bahkan masa depan mereka, masa depan yang baik di dalam Tuhan. Sertailah mereka dalam perjuangan-perjuangan. Baik perjuangan dalam pendidikan maupun dalam mencari pekerjaan. Ataupun mereka yang sedang dalam pekerjaan. Tuhan memberkati mereka semua. Kiranya anak-anak kami bertumbuh dalam iman, bertumbuh dalam keyakinan yang pasti. Dan anak-anak kami pun tahu untuk mengasihi dan menghormati kami sebagai orang tua. Bapa di sorga, berkati jemaat-Mu dalam pertumbuhan iman. Berkati jemaat-Mu di keluarga atau rumah tangga mereka masing-masing, jaga dan lindungi mereka Tuhan. Kami berdoa buat pekerjaan, usaha, kesibukan-kesibukan kami. Jadikanlah semuanya itu menjadi saluran berkat Tuhan di tengah kehidupan kami. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang dalam keadaan sakit. Kami berdoa buat Bapak Luther Limbu atau Bapak Lia di Harapan Baru yang dirawat di rumah sakit. Tuhan kiranya memberikan kekuatan dan kesembuhan. Pakailah dokter, tim medis ataupun makanan, minuman, obat-obatan menjadi saluran berkat-Mu, agar ia boleh pulih kembali. Dan saudara-saudara kami yang kami tidak sebut satu persatu, tetapi juga dalam kelemahan tubuh, oh Tuhan, lawatlah mereka. Jumpailah mereka, berikan kekuatan dan semangat hidup. Nama Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami dalam berbagai pergumulan masalah kehidupan, masalah ekonomi, masalah pekerjaan, masalah ketidakadilan, janda duda, yatim piatu, fakir miskin. Tuhan berkati. Bahkan kami berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang berduka cita. Kami berdoa buat keluarga Bapak Elvis Pagadi yang dalam suasana berduka cita oleh karena nenek terkasih di Palopo Engkau telah panggil dari tengah-tengah keluarga. Hiburkanlah mereka segenap keluarga, dan mereka tetap kuat menghadapi duka cita. Tuhan tetap dipermuliakan. Dan karena itu biarlah segenap keluarga tetap hidup dalam persekutuan, saling menopang satu dengan yang lain, saling menghibur satu dengan yang lain. Dan penghiburan yang sejati bersumber dari Allah. Bapa di surga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang boleh berhari ulang tahun.
Sempurnakan sukacita mereka baik ulang tahun kelahiran maupun pernikahan. Yang bersukacita oleh karena sembuh dari penyakit, yang bersukacita oleh karena mendapat berkat pekerjaan atau usaha, yang bersukacita oleh karena kelahiran anak atau cucu. Sempurnakan sukacita mereka Tuhan, agar mereka melihat hidup ini sebagai anugerah Tuhan dan Tuhan dipermuliakan. Bapa di surga, berkati segenap majelis gereja dalam mengangkat tugas pelayanan. Secara khusus saat ini Tuhan, kiranya Engkau memberkati dalam kehidupan setiap hari. Dan kami berdoa buat pemerintah bangsa dan negara. Bahkan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan musibah corona ini. Kiranya Tuhan sendiri yang berkehendak. Kapan waktu Tuhan mau memulihkan dari daerah kami, dari negeri ini, bahkan dari dunia ini, supaya kami hidup tentram, memuliakan Tuhan. Bapa di surga, sertai kami lebih jauh dalam kehidupan ini, bahkan sepanjang hari ini. Kami percaya Tuhan memberikan kekuatan kesehatan. Kami percaya Tuhan menjaga kami dari segala mara bahaya kecelakaan-kecelakaan, agar hidup kami hanya terpelihara oleh kuasa dan kasih Tuhan. Bapa di surga, inilah doa dan pengucapan syukur kami. Kami berdoa di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara saja untuk kita berdiri. Saudara-saudara kekasih Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria Ibu Yesus dan dengan rasul-rasul Yesus. Amin. Kita memuji Tuhan dengan Kidung Jemaat 348, Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara-saudara, pergilah ke dalam kehidupanmu sehari-hari. Lakukanlah firman yang telah kamu dengar dengan tetap bertekun dalam doa secara bersama-sama, serta terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera saat ini kekal selama-lamanya. Amin. Mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini,
Kita memuji Tuhan dengan kirim jemaat 392, ku berbahagia. Demikianlah ibadah kita pada siang hari ini. Segenap majelis jemaat mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara sidang jemaat, jalanilah hidup hari ini dan minggu-minggu ke depan. Yakinlah akan kuasa kasih Tuhan. Tuhan pasti menjaga dan melindungi Bapak Ibu saudara-saudara kekasih Tuhan. Selamat hari Minggu.